Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap Kepala Dinas Pekerjaan Umum rahimakumullah, dan yang saya hormati pula Kepala Balai PSDA Serayu Cikandui rahimakumullah, dan yang kami hormati pula para hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu dari Dinas PU, kemudian Balai PSDA dan juga Disperindak rahimakumullahu ta'ala jami'an. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam rangka bermajelis bersama untuk belajar ilmu agama bersama-sama. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi langkah kita dan juga menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di akhir-akhir ini ya, kita mungkin sebagian panjenengan mendapati ada video yang sempat viral. Kira-kira video nopo niki? Video tentang apa sih? Video AI gitu nih. Video AI yang menggambarkan ilustrasinya itu ada orang yang sedang bikin konten di neraka. Pernah panjenengan mendapatin itu, Pak? Belum? Ada yang sudah, ada yang belum nih? Kalau yang sudah ya sudah. Kalau yang belum ya alhamdulillah ya. Nggih, syukur maruf paribasane kados ngaten. Ya, jadi intinya di video tersebut itu memang buatan AI. Di situ menggambarkan caranya ada orang yang jenenge Mas bikin itu? Menceritakan gitu namanya apa? Apa itu istilahnya? Ngevlog begitulah ya. Ngevlog di neraka ya. Sambil berendam di api neraka. Kemudian di situ ada narasi ini guys gitu ya, atau semacamnya gitu, kayak orang ngevlog. Ini keadaan di neraka seperti ini ya. Itu kira-kira serius atau bercanda, Pak? Bu? Bercanda ya? Itu pasti kita tahu lah ya, nggak akan serius gitu ya, pasti ya bercanda. Mungkin dalam rangka apa? Ya guyon semata gitulah ya, atau biar banyak followersnya gitu, sesuatu yang menarik. Tapi menurut panjenengan boleh nggak sih? Itu kan bercanda gitu, bercanda situasi di neraka. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh? Ada yang buatan jawab nih ragu-ragu apa pripun, Pak? Ibu-ibu pripun, Bu? Boleh apa mboten? Mboten? Mantap. Mantap nggih. Masyaallah. Niki Bapak pripun, Pak? Mantap napa mboten? Boleh apa enggak bikin video semacam itu? Nggak boleh. Mantap. Mantapnya kayak kurang mantap nih. Oh, baik. Maka ya kita harus sepakati bersama nih siang hari ini
Nggih. Kita harus sepakati bersama bahwasanya ya konten-konten semacam ini ya bercanda ya guyon tapi ranahnya adalah nopo agama, maka ini tidak boleh, terlarang ya. Dan berbicara masalah neraka ya ini tentunya adalah berbicara hal gaib yang ranahnya adalah ranah agama kita, agama Islam. Maka ya ini tentunya tidak boleh. Dan para ulama mengistilahkan ya perbuatan semacam ini dengan sebutan al-istihza'u biddin. Nggih. Al-istihza'u biddin. Al-istihza ya itu maknanya kurang lebih ada yang mengatakan mengolok-olok, bercanda, meremehkan, menghina agama. Nggih. Napa mau napa? Mengolok-olok, bercanda, guyon, gelewean, terus meremehkan ya, dan juga napa? Menghina perkara agama. Ini semuanya tidak dibolehkan di dalam agama kita. Bahkan perkara ini bukanlah larangan yang ringan. Perkara al-istihza'u biddin ya itu adalah salah satu perkara yang para ulama menjelaskan termasuk pembatal keislaman. Berarti Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau Islamnya batal, berarti beribun murtad, keluar dari agama Islam. Gara-gara nopo Pak? Gara-gara nopo? Bercanda, mengolok Allah, meremehkan atau bahkan menghina agama Islam. Ya. Jadi apapun ya hal-hal yang memang di situ merupakan perkara-perkara agama kita, ya maka kita tidak boleh menjadikannya bahan bercandaan, guyon, ya atau bahkan sampai meremehkan dan menghina. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya di dalam sebuah hadis ya itu ada sebuah kisah di mana ada sekelompok orang dari kalangan munafik ya itu pernah melakukan kelakar atau guyonan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya. Jadi dikisahkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika ketika sedang perjalanan ya saat perang Tabuk ya, kemudian lagi istirahat, kemudian ada segerombolan orang gitu lagi santai-santai, kemudian mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat para ahli Quran. Yang dia maksud ahli Quran itu sinten? Para Nabi SAW dan para sahabat. Itu adalah orang yang buncit perutnya,
Terus paling dusta ucapannya dan juga paling pengecut ya ketika bertemu dengan musuh. Sampai sini bisa diikuti Pak? Alur ceritanya Pak? Saat perang apa mau? Tabuk, okay. Mungkin lagi istirahat, terus ada nopo segerombolan orang yang bercanda, berkelakar. Itu loh ahli Quran kita. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Itu orangnya itu nopo wetenge buncit. Terus seneng ngelombo, begitu gitu. Dan pengecut itu kalau ketemu musuh paling apa? Lari. Paling apa? Melayu. Nah. Kemudian Auf bin Malik radhiyallahu anhu mendengarkan ucapan mereka. Kemudian mengatakan, kalian dusta, ya, kalian ini munafik. Aku akan laporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus Auf bin Malik radhiyallahu anhu pergi menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaporkan. Tapi ternyata sebelum Auf bin Malik sampai, wahyu itu sudah turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang kejadian tersebut, bahwasanya ada orang-orang yang apa? Bercanda, guyon, tapi yang dijadikan bahan guyonan itu sinten? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus ketika ya selang beberapa waktu kemudian, orang-orang yang guyonan tadi menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kan Nabi SAW sudah apa? Sudah tahu gitu, mungkin sudah khawatir, sudah ketar-ketir. Ini kayaknya Nabi SAW sudah tahu nih. Ya, mereka ingin apa? Minta maaf. Nah, ketika menyampaikan alasannya begitu, ya, kita itu tadi cuma guyon kok, kita lagi melepas penat, ya. Ya, maka saat itu dalam keadaan orang-orang yang tadi bersenda gurau itu pengen minta maaf kepada Nabi SAW, dijelaskan oleh Ibnu Umar ya, yang melihat kejadian itu, orangnya itu sampai ganduli ya, ganduli tali ontanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saking kepengen minta maaf gitu loh, kita tadi cuma bercanda wahai Rasul, ya nggak sengaja atau gimana gitu lagi bahasanya, sampai ganduli Nabi SAW. Ya. Maka Nabi SAW pun membacakan ayat di surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ya. Nabi SAW ya membacakan firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika kamu wahai Muhammad tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, ya, maka mereka akan menjawab apa? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami itu cuma bersenda gurau, guyon, cuma main-main saja. Perhatikan ini orang-orang munafik ya, alasannya cuma bersenda gurau dan main-main saja. Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah
dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kamu mengolok-olok, la ta'tadiru, nggak perlu kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, sesungguhnya kalian telah kafir ya setelah beriman. Maka dari kisah ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasanya bercanda nggih, tapi ranahnya itu ranah nopo? Agama. Wah, ini konsekuensinya sangat nopo? Mengerikan. Ya. Sangat berat. Bisa membuat ya pelakunya itu nopo? Keluar dari agama Islam. Ini termasuk tindakan kekufuran. Ya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Namun kenyataannya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih banyak ya di zaman kita ini kaum muslimin ya yang melakukan istihza'u biddin, ya, mengolok-olok, bercanda dengan apa? Agama. Mungkin bisa itu candaan atau penghinaan, pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dapati boten? Kayaknya sih jarang nggih. Kaum muslimin kok mencela, menghina, guyon dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Nah, kalau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada apa boten? Pernah mendapati apa boten, Pak? Bu? Ada enggak? Mungkin nun sewu, nun sewu. Ya, kalau kita melihat fakta, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan menikahi Aisyah umur berapa? Umur sangat belia, ya, 6 tahun atau 7 tahun. Entah dari mana ya muncul, saya pernah dengar ada ucapan bahwasanya ya Nabi kita Muhammad SAW itu apa? Istilahnya pedofil, suka sama anak kecil. Nah, ini entah muncul dari orang-orang di luar Islam, kayaknya sih muncul dari musuh-musuh Islam begitu, gitu. Cuma ini mungkin ada beberapa dari kaum muslimin yang kebawa ini, ya. Maka hati-hati, ya. Maka hati-hati. Terus panjenengan pernah dapati lagi mboten, Pak? Kan tadi mungkin kalau Allah kayaknya sih agak ini ya. Paling memang ini ranahnya penyimpangan akidah, ya ada. Ya. Cuma kalau yang masalahnya nopo guyon, ya, lawakan, olok-olok, ya kepada Allah, ya, atau Nabi SAW memang minim, ya. Kalau ada pun itu memang yang menyimpang. Ya. Nah, yang sering dijadikan ini syariat, syariat agama kita. Ada yang bisa kasih contoh atau pernah mendapati contohnya, Pak? Bu? Bu? Medan. Oke. Saya penting ampun kali ngantuk nggih. Apa kira-kira? Boten pernah mendapati apa? Apa? Mas Afik ada? Sholatnya nitip begitu? Nitip ya. Atau ini Pak, kalau bicara sholat ya, pernah nggak dapati panjenengan konten-konten guyonan dengan gerakan sholat? Pernah nggih? Mungkin pas sujud salto dulu, nggih, roll depan dulu, atau
bikin apa sih konten lagi sholat kemudian joget begitu nggih. Panjenengan pernah niku meriksani Pak? Nggih. Kalau yang saya dapat itu nopo, yang misalnya nopo sholat terus yang itu loh, yang kebalik pakai mukenanya itu loh Pak. Jadi rukunya ke belakang. Ini termasuk ngolok-ngolok syariat agama mboten iki? Termasuk. Ya. Maka kita ketika melihat itu apa yang dilakukan? Like atau gimana? No, dislike. Ya. Cuman malah di share gitu nih. Sudah di-download, dijadikan status kita. Jangan. Ya, kalau bisa tegur. Ya. Minimal ya Pak. Ya di-skip lah, jangan ditonton atau malah ikut ketawa ke TV, jangan. Ini perkara yang berat. Ya. Terus apa lagi? Ejekan terhadap syariat. Nah, misalnya apa? Apa? Mungkin yang pernah saya ini nggih Pak, non saya Bu. Mungkin agak sensitif. Ya. Dulu kan pernah ramai nggih Pak, masalah radikalisme. Ya, di antara cirinya itu apa? Sregep sholat jamaah. Ini kan bikin geleng-geleng Pak. Ciri-ciri radikal itu apa? Rajin sholat jamaah. Panjenengan sing sregep sholat jamaah purun sih. Radikal. Kan boten. Ini kan olok-olok terhadap ajaran agama. Ya. Terus misalnya ya, plesetan ya, terhadap misalnya apa, bacaan dzikir, ayat ya, atau syiar-syiar agama kita. Yang pernah saya jumpai itu apa? Misalnya astagfirullah itu dirubah jadi apa? Astajim. Ini bukan saya lagi praktekkan, ini contohkan saja. Astagfirullah misalnya. Astaga. Nah, ini termasuk ya bentuk apa? Pelecehan terhadap ya kalimat-kalimat mulia di dalam agama kita. Istighfar itu kalimat mulia. Ya, jadi nggak boleh. Ya. Nah, ini mirip sekali kelakuannya orang Yahudi, Pak. Ya. Assalamualaikum itu pernah diplesetkan menjadi nopo? Assalamualaikum. Okay. Jadi yang tadinya assalamualaikum, okay, kan assalam itu apa artinya? Keselamatan. Semoga keselamatan tercurah kepadamu. Itu dirubah, diplesetkan jadi asamu, ya, lamnya itu dihilangkan. Yang artinya apa? Binasa, celaka, mati. Ya. Jadi ini diungkapkan kepada sinten Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Yahudi ketika ketemu Nabi SAW, salamnya apa? Assalamualaikum. Semoga kamu mati, semoga kamu binasa. Jadi yang hobinya melesetin ini Pak, mirip sinten. Aja dipraktekkan. Nah ini jangan ya, jangan dipleset-plesetin. Pernah menjumpai lagi Pak. Ini biar kita semakin apa? Saya gali contoh-contohnya itu biar kita semakin sadar bahwasanya hal-hal semacam ini banyak dilakukan. Masya Allah. Ya, apa? Ya Allah. Ya ini termasuk ya Allah. Masya Allah. Oh Allah gitu gitu. Nah ini termasuk. Ya, jadi hati-hati ya. Hati-hati. Pokoknya jangan, kalau ranah agama Bang, hati-hati. Jangan sampai kita jadikan bahan apa? Guyonan, lawakan, olok-olok. Ada lagi nama Mbak? Ibu-ibu ada lagi Mbak? Ya itulah, intinya kayaknya banyak lagi. Udah segitu aja sih.
Yang kita rewangi apa kan boleh contoh gitu, Jan. Orang melas banget. Ada lagi nggak Pak? Nah ini saya jadi ingat. Ketika mutan. Dan ini juga saya pernah saya rasakan Pak. Ketika memelihara jenggot, kita tahu lah, kita pasti tahu, bahwasanya jenggot ini termasuk sunnah ya, karena termasuk ajaran Nabi SAW, karena Nabi SAW memerintahkannya, begitu memelihara jenggot. Cuma sebagian kaum muslimin ya mengolok-olok ajaran yang satu ini ya, dikatain apa Pak? Kambing lah, dikatain apa lagi? Ya biasanya kambing begitu. Dikatain mirip kambing jenggot. Nah, makanya juga termasuk ucapan-ucapan yang sebaiknya Pak. Ini bukan sebaiknya lagi, harus dijauhi ya. Jangan sampai ya lisan-lisan dari kaum muslimin itu mengeluarkan olok-olokan, ledekan, bercandaan ya yang berkaitan dengan syariat agama kita. Nggak boleh ya. Dan tentu masih banyak lagi ya, masih banyak lagi contoh-contohnya, karena panjenengan nggak mau kasih urun contoh ya, jadi saya kasih sebisanya. Oke. Ada yang seperti itu. Maka nih saya jadi mau ngomong apa kelalen Pak. Ya itu ya tadi ya, contoh-contohnya banyak ya. Intinya apa Pak? Ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang memang di situ mengandung unsur istihza'u bidin, olok-olok, candaan, meremehkan, menghina, ya, itu sudah seharusnya kita jauhi. Ya, jangan sampai malah kita terjerumus kepada perbuatan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita dapati orang semacam itu, ya kita nasihati, ya nasihati dengan cara yang baik, ya nggak perlu langsung todong karena kita tahu, memang ini perbuatan yang berat, ya termasuk kekufur. Tapi nggak usah langsung tembak, kafir kok begitu, jangan, ya. Tugas kita itu nasihati, ya nggak perlu memvonis, menjudge orang lain, ya pokoknya kembali ke tugas kita, ya menasihati dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dengan nasihat semacam itu, ini membuat orang tersebut ya bisa berhenti dari perbuatannya. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti tadi pembahasan kita kan agak mungkin tegang begitu ya. Tegang ngomong, ngoten nggih. Ya serem banget iki pembahasannya. Bukan berarti ya kita sebagai kaum muslimin itu menjadi orang yang kaku begitu nih, orang yang koyono serem begitu, enggak ya. Boleh nggak bercanda? Boleh ya. Nabi kita Muhammad SAW juga di dalam beberapa riwayat dijelaskan beliau bercanda bahkan kepada anak kecil, ya. Di sebuah kesempatan beliau tersenyum, tertawa banyak. Ya, bukan orang yang harus kaku. Orang Islam itu bukan orang yang harus kaku. Ya. Tapi kalau bercanda itu tahu aturan. Ya, di antara aturannya tadi, ya jangan bercanda dengan bawa-bawa ranah agama. Kan masih banyak nih materi candaan yang lain, banyak banget. Ya. Kenapa harus bawa-bawa agama? Ya. Kemudian diantara aturannya lain, jangan sampai berdusta.
Oke. Ya, jangan sampai bercanda itu sambil berdusta. Ya. Mungkin pernah kita dapatin apa Pak istilahnya apa? Sing glewean itu stand up, okay? Itu termasuk nggak boleh sebenarnya. Kalau memang dusta, ya. Kalau memang kontennya itu adalah karangan-karangan. Kemarin saya menjumpai nenek-nenek, padahal enggak boleh. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Celakalah orang yang berbicara terus berdusta, tujuannya apa? Agar orang-orang itu ketawa. Ya, kata Nabi SAW, celaka. Wailul lahu, wailul lahu. Didoakan celaka sebanyak 3 kali. Nah, maka ketika kita mendapati hal-hal semacam ini ya jangan jangan kita ikuti ya, atau kita patut sebarluaskan, jangan dinikmati, jangan ya. Silakan bercanda ya, tapi tetap memperhatikan aturan syariat agama kita. Mungkin demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik kepada Allah, taufik agar kita senantiasa bisa memuliakan, mengagungkan agama kita yang mulia, yaitu agama Islam, dan juga kita dijauhkan dari perbuatan al-istihza'u bidin. Allahumma amin. Mungkin demikian Mas Afik.